cancel kayak nganggo aku gawe kotar mau tak langsung apa begini
sore hari ini. Kami siap mendengar kebenaran firman. Kami tahu Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu, Kau jamah hati mereka, hati yang keras dihancurkan. Berikan hati yang lembut untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan pada sore hari ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Kau mengambil alih dari awal hingga akhir, karena ini adalah ibadah-Mu, karena ini adalah kebaktian-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Yang percaya katakan Amin. Beri tepuk tangan buat Yesus. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman-Mu, firman Tuhan, saya akan sedikit bersaksi. Saya akan memperkenalkan diri saya juga. Bersaksi bagaimana saya tadinya dulunya, kami latar belakang dari Konghucu semua, papa mama kakek nenek moyang semuanya kami tidak mengenal Yesus. Jadi latar belakang kami semuanya dari Konghucu. Nama saya Catherine Cakra dan sebetulnya saya asli dari Maluku Utara, Ternate, tapi saya sudah domisili di Surabaya selama 45 tahun. Jadi dari remaja ya, saya sudah ke Surabaya. Terbelakang orang tua kami, kakek nenek moyang kami semuanya, saya juga tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ya, hidup juga tidak baik-baik. Keluarga papa mama juga pada waktu kami masih usia 10 tahun, kami bersaudara empat bersaudara, dan papa dan mama juga pisah, dan akhirnya ya kami tinggal dengan keluarga besar mama. Hidup kita tahu bahwa kalau di luar Tuhan kita nggak punya kasih, tentu hidup kita berantakan semua. Hanya kasih Yesus yang mempersatukan suami istri, hanya kasih Yesus yang memulihkan keluarga. Amin. Jadi tidak mengenal Tuhan, dan singkat cerita saya juga, ya itu sebabnya dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan kutuk itu sampai 4 keturunan. Benar ya? Dari Keluaran 20 dikatakan bahwa kutuk itu sampai 4 keturunan. Dan singkat cerita, ketika mama dan papa pisah juga kami hidup semuanya ikut bersama mama, keluarga besar mama juga. Nah, tinggal bersama, hidup gak punya kasih. Akhirnya saya bekerja di Jakarta. Saya juga kenal mantan saya, itu sebabnya saya bilang kutuk itu 4 generasi. Dan kami semuanya tidak kenal Tuhan. Sampai saya ketemu dengan mantan saya juga, saya akhirnya pisah juga. Itu di luar Yesus ya. Di luar Yesus, tidak mengenal Yesus. Jadi kalau terjadi perpisahan, terjadi perceraian di luar Yesus, itu masih tidak masalah kan, kita tidak mengenal kebenaran kan. Tapi kalau di dalam Kristus tidak boleh ada perceraian. Amin. Di dalam Kristus mempersatukan. Tuhan bilang tidak ada yang bisa memisahkan suami istri. Karena Tuhan sudah mempersatukan, tidak ada yang bisa memisahkan. Saya waktu itu juga belum mengenal Yesus. Saya dengan mantan, kita juga kenal. Saya ke Jakarta, bekerja di Jakarta, saya mengenal mantan saya, jadi tutup sampai 4 generasi. Ketika saya percaya Yesus, saya putuskan semuanya. Kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara harus putuskan segala kutuk berhala, kutuk nenek moyang sampai 4 generasi, tidak sampai ke 4 generasi. Saya putuskan sampai 2 generasi saja.
dari orang tua saya ke saya putuskan. Dalam nama Tuhan Yesus saya putuskan kutuk-kutuk turunan, kutuk nenek moyang, kutuk apapun juga sebelum saya kenal Yesus, saya patahkan, saya hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolak, hancurkan, kuduskan aku dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dalam Kristus tidak ada perceraian. Amin. Akhirnya saya bisa kembali ke Surabaya, punya anak satu, dan pikirnya kita udah bisa kan, belum kenal Yesus, mati-matian cari uang untuk membesarkan anak. Saya mati-matian bekerja, saya dan adik saya buka rumah makan soto Makassar di Pasar Atom. Dan waktu itu saya punya anak satu, waktu 2 tahun. Karena sibuknya, karena ramenya soto Makassar di Pasar Atom, kami buka soto Makassar dan es pisang hijau itu. Kami pakai pembantu 3, 1 jaga anak saya, yang 2 bantu pekerjaan di dapur, mama, adik saya, dan pembantu 2, yang 1 jaga anak saya. Saya bagian pasar jam 4 pagi, setengah 5, saya udah beli daging. Itu soto Makassar kan pakai daging, sapi, jeroan, babat, apa setiap hari saya mesti beli untuk besok masak baru lagi, besok masak baru. Jadi stok terus di kulkas. Jadi pagi-pagi jam 8 itu temannya pembantu udah datang. Kita lagi sibuk-sibuknya masak, saya lagi ke pasar belum pulang, pembantu sibuk yang 2 sibuk bantu adik saya, mama saya. Itu kita ada bukan hanya soto Makassar dan pisang hijau, tapi kita ada nasi kuning, nasi campur, macam-macam. Ada 10 macam. Ya, saya udah bilang 2 macam udah cukup, tapi adik saya maunya beberapa macam. Ya sudah, dia repot sendiri, saya bagian pasar. Dan drive ke Pasar Atom ketika sudah matang. Dan akhirnya pagi-pagi jam 8 pembantu temannya pagi-pagi udah datang. Anak saya ditinggal 2 tahun, udah jalan. Kita masak soto Makassar itu kalau udah matang, dapur basah dan dapur kering. Panci soto Makassar itu nomor 1 itu gimana? Panci lore-lore abu-abu. Itu besar sekali nggak? Nomor 1. Gede sekali. Jadi habis masak, didinginkan di bawah. Kan kita kalau di Pasar Atom kan kita selalu masak. Kalau sop-sop itu kan dipanasin lagi kan, mau makan dipanasin. Jadi kita dinginkan di bawah. Pembantu sibuk dengan temannya. Anak saya dibiarin lari-lari masuk dapur, panci sudah diturunkan di bawah, di dapur bersih, lari-lari kecemplung panci. Anak saya kecemplung panci soto Makassar. 2 tahun, anak laki, lagi ganteng-gantengnya, saya namakan dia Ronald, waktu itu Presiden Amerika, Ronald Reagan. Saya bilang suatu kelak nanti dia jadi anak yang berhasil. Saya lagi di pasar, dia udah kecemplung, udah teriak-teriak, saya dengar ngerti. Sudah biasanya kalau saya pulang pasar itu Rona main. Saya kan bagian drive di Pasar Atom, pasar juga saya drive dan jualan di Pasar Atom. Ya sama adik saya dan pembantu saya. Dan akhirnya saat itu Rona. Loh, mama saya histeris, nangis. Loh, kenapa mama? Ma, kenapa? Rona kecemplung panci soto Makassar. Sudah dibawa ke Cuma Ien undaan sama adik saya Hilda. Sudah hari itu semua jualan
biarin, udah masuk rumah sakit sudah. Sejak itu sampai sekarang udah nggak jualan, trauma. 10 macam makanan yang sudah siap, uang semuanya sibuk ke undangan. Saya nangis, saya mau pasar, lari-lari ke undangan. Anak saya sudah di ICU. Sudah di ICU dan gak pakai baju, kan kecemplung, kosong semua. Waktu saya lihat itu sampai nangis-nangis, kulitnya melepuh. Anak 2 tahun kulitnya lepas semua. Nangis histeris saya. Singkat cerita, seminggu dia agak sadar, dipindah ke kamar, lalu 2 minggu, 10 hari, dia koma. 10 hari koma, dan kedua minggu dipanggil Tuhan. Nangis, saya udah nangis, udah nggak tahu kayak apa nangis. Sudah sejak itu nggak jualan lagi. Nangis, saya kejar semua orang rumah, kan saya nggak kelihatan kan. Waktu pulang kan dia sudah, adik saya yang mama semuanya tahu dia kecemplung kan, pasti teriak kan, Luna teriak, tapi saya tidak pernah melihat. Dan akhirnya saya ngamuk semua orang rumah, pembantu, adik saya, pembantu semua saya kejar mereka dengan parah. Histeri, saya mulai stres, iya, sampai depresi, sampai gila. Saya kejar orang semua dengan parah di rumah, semuanya minggat, mama minggat, adik saya minggat, pembantu minggat semuanya. Saya ditinggal sendiri. Nggak tahu mereka kabur tuh, saya sudah gila. Saya nggak tahu pintu rumah dikunci apa enggak, saya sudah nggak tahu. Udah kabur, semua kabur, saya ditinggal. Setiap hari saya udah, sampai iblis masuk, iblis bilang, seperti Ayub, nggak becus dari mama, mati aja kau. Iya tuh kamu, anakmu meninggal, nggak ada yang bisa merawat, nggak becus. Kayak Ayub kan bilang ke istrinya, mati aja kau dan kutuki Tuhanmu. Iblis bilang ke aku, mati aja kau, nggak becus dari mana. Saya ambil Baygon, saya mau minum Baygon, sudah nangis, sudah mau minum Baygon. Tuhan Yesus datang ke kamar saya. Saya belum tahu waktu itu, tapi kita harus tahu bahwa kita nih punya nama asli ya. Kalau saya Catherine itu nama panggilan, nama baptis. Setelah saya percaya Yesus, saya ganti nama Catherine. Kenapa saya diganti nama Catherine? Karena waktu itu saya baca Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman itu Roh Kudus membakar saya langsung. Saya baca bukunya, saya gemetar, Roh Kudus melawat saya. Jadi saya bilang, wah ini nama Catherine, saya kasih nama Catherine. Tapi ya benar juga, saya nggak tahu panggilan Tuhan. Akhirnya saya lepaskan semuanya, pekerjaan Coto Makassar, sempat buka kapsalon juga. Saya tinggalkan, Tuhan bilang lepaskan semuanya, aku mau jadikan engkau hambaku. Sampai sekarang saya menjadi hamba Tuhan full timer. Tidak tahu dipanggil Tuhan. Kita kan nggak tahu kan. Rencana Tuhan kan lain ya. Kita mau jadi pebisnis, tapi Tuhan panggil menjadi hambanya dengan cara seperti itu. Akhirnya Tuhan panggil dengan nama asli saya. Waktu mama saya lahirkan, Bunce, nama saya kan Bunce. Tuhan ingat nama kita yang asli, bukan nama samaran. Tuhan bilang Bunce, saya masih mau minum.
Hunce, masih tele. 3 kali hunce, wow, suaranya tidak ada yang saya dengar seperti orang di dunia ini. 3 kali banter langsung saya dengar. Saya buka pintu di kamar, saya buka pintu, saya lihat siapa yang panggil ya. Terus saya balik lagi ke kamar, saya tersungkur nangis. Lalu saya tahu setelah itu, kita kan kalau mengalami Tuhan, kita kan nangis kan? Saya nangis 2 jam, dipanggil ketiga kali itu nggak ada orang, terus saya tersungkur, saya nangis. Kan di Yohanes 3 katakan, kita dilahirkan oleh air dan roh kan? Adalah firman Tuhan dan roh kan adalah Roh Kudus. Tadi kan roh saya mati. Kenapa saya bisa nangis 2 jam? Dan setelah nangis 2 jam, itu langsung stres gilanya sembuh total. Roh menuntun saya ke tetangga. Nggak pernah ke gereja, Konghucu, nangis 2 jam, stres sembuh, gila dipulihkan, langsung pergi ke tetangga. Gereja di mana ya? Gereja di mana? Kalau bukan roh yang mati dihidupkan kembali kan? Tadi kan roh kita mati, dihidupkan kembali, dipanggil. Tuhan panggil nama saya 3 kali saja, roh saya dihidupkan kembali. Adam dan Hawa ketika diusir, itu akan mati. Apa mereka mati fisik? Rohnya mereka mati kan? Mereka nggak langsung mati fisik dikubur kan? Mereka mati roh, tidak ada komunikasi lagi dengan Tuhan. Minggat, diusir dari Taman Eden. Terus saya dihidupkan. Tanya tetangga gereja di mana, tetangga bilang, oh kami Betani. Hanya saya awalnya Betani, tapi sekarang saya di Mawasaron. Saya pelayanan di Mawasaron sebagai konselor. Tapi sebagai penginjil keliling, juga pelayanan khotbah keliling. Itu rencana Tuhan. Saya tinggalkan semuanya pekerjaan, saya sekolah Alkitab, sampai saya dipanggil menjadi hamba full time buat Tuhan dan full hak. Sejak itu saya dipulihkan. Saya ke gereja jam Betani waktu itu kalau pagi itu jam 9. Pokoknya 1 jam sebelumnya saya sudah ada di gereja. Gereja masih kosong, saya sudah di depan gereja. Haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita haus dan lapar akan Tuhan itu, kita nggak perlu cari teman. Sendiri aja dengan Tuhan. Kalau teman itu banyak ganggu. Makanya saya bilang saya nggak pernah kesepian. Setelah percaya Yesus, saya nggak pernah kesepian. Orang-orang di kamar aja berdoa, baca Alkitab, kesepian, sepi, ke mall, kemana-mana. Saya malas ke mall. Saya lebih rajin di rumah, baca Alkitab, penyembahan bersama Roh Kudus. Gak ada kesepian. Sendirian bersama Yesus, bersama Roh Kudus. Amin. Gak ada kesepian di dalam Kristus. Sendirian aja, kalau banyak teman, lu pasti tidak akan dekat dengan Tuhan. Lu dekat dengan teman. Tapi ya teman pergi ke gereja 1 jam sebelumnya, gila. Pada zaman itu kan ada gosip Pak Arifin, ya Pak Arifin ya. Saya seminggu itu ada di gereja, ada di persekutuan doa, minggu di gereja, doa malam di Betani, sampai baru kenal Yesus 1 bulan. Wah, saya paling suka penyembahan Pak Alek. Kita doa malam sama teman, Pak Alek duduk di karpet, saya lagi di depan Pak Alek, saya dibaptis Roh Kudus, langsung di karpet. 1 bulan waktu kenal Yesus. Padahal belum banyak tahu tentang Roh Kudus, tapi karena kerinduan kita haus dan lapar akan Tuhan, dibaptis Roh Kudus. Makanya kalau siapa yang belum dibaptis Roh Kudus itu karena kita harus
penyerahan total. Haus dan lapar akan Tuhan, Roh Kudus pasti membaptis kita. Seperti apa ya? Kalau saya merasakan seperti api. Ada yang seperti angin, ada yang seperti api. Saya mengalami seperti itu. Jadi gila dengan Yesus itu. Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu cari PD. Itu dulu kan musim PD ya. Sampai ketemu Mawar Sharon PD itu belum jadi gereja tuh. Akhirnya saya di Mawar Sharon sampai sekarang ini, mulai dari Mawar Sharon PD sampai sekarang 40 tahun saya tetap di Mawar Sharon. Dan pelayanan di Mawar Sharon. Pernah aku saya di Mawar Sharon, tapi karena panggilan Tuhan suruh keluar untuk keliling kota, keliling ke pulau-pulau, saya lepas sebagai full timer, saya keliling sekarang. Tapi tetap menjadi konselor di Mawar Sharon. Nah, itu kesaksian saya. Dan saya tidak mengerti. Saya sempat buka kapsalon setelah tutup Makassar, kita udah nggak buka lagi. Saya sempat buka kapsalon. Saya pikir saya tidak pikir mau jadi hamba Tuhan. Saya pikir ya saya kapsalon kan. Saya di kapsalon kan saya banyak menginjil. Saya kan potong rambut. Saya cerita tentang Yesus. Oh, Tuhan Yesus itu gini loh. Tuhan Yesus itu gini. Saya pikir saya udah cukup sebagai hairdresser. Tapi Tuhan bilang tinggalkan semuanya. Aku mau pakai kamu secara full. Akhirnya lepas semuanya pekerjaan sekolah kita di Awan Datu, Pak Koan tahu? Pak Awan Datu di Cianjur. Sudah itu saya sekolah S1. Tapi sebetulnya sekolah-sekolah itu tidak terlalu, itu sebagai formalitas saja. Sebetulnya tidak, kalau bagi saya sekolah itu tidak penting. Yang penting bagaimana hubunganmu dengan Roh Kudus setiap hari. Amin. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saya tidak mengerti mau jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan pilih saya. Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, baca bersama 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku adalah ciptaan baru. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus? Yang ada di dalam Kristus baru menjadi ciptaan baru. Kalau ada begitu banyak orang Kristen, saya sampai Tuhan panggil menjadi hambanya, berarti saya di dalam Kristus. Sampai gila seperti itu, Senin sampai Sabtu sampai Minggu, tiap hari di PD, tiap hari di gereja. Di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Makanya ada begitu banyak orang yang ada di dalam gereja, mana bisa menjadi ciptaan baru? Di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Senin sampai Sabtu lu ikut aja acara gereja. Saudara ikut saja acara gereja. Di dalam gereja, pelayanan, lansia, wanita, pemuda, remaja. Kalau saudara nggak di dalam Kristus, yang kau tidak bisa menjadi ciptaan baru dong. Kalau hanya di dalam gereja, makanya ada banyak orang Kristen kan, banyak orang bukan Kristen ngomong apa Kristen, hutang gak bayar, apa Kristen, selingkuh, sudah pelayanan, selingkuh, sudah pelayanan,
pemain musik, WL, ceraikan istri, menikah dengan singer. Apa engkau dalam Kristus? Kalau itu hanya di dalam gereja, pelayanan, pemain musik, singer, song leader, apa lagi? Pemuda, remaja, lansia, ya lansia ya, saya nggak tahu ya lansia bisa selingkuh apa enggak saya nggak tahu. Lansia juga bisa berbuat dosa aja. Dosa kan bukan hanya selingkuh kan, kepahitan, dendam, benci sama suami, nggak marahan, nggak mau ngomong, itu ya marahan, nggak mau ngomong. Tidur bisa ranjang sama istri. Atau kalau nggak bisa ranjang, pantat sama pantat balik belakang. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka tidak di dalam Kristus. Ini bicara di dalam loh, bukan di dalam gereja loh. Engkau di dalam Kristus, kalau engkau menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kan yang lama masih nempel loh. Kau selingkuh, ceraikan istri, kawin dengan singer, kawin dengan WL, pelayanan, suami istri marahan, sakit hati, kepahitan. Itu kan masih dosa-dosa lama dong. Mesir itu dosa-dosa lama kan namanya Mesir. Orang Israel di Mesir itu loh. Dibawa ke padang gurun, mau dikasih masuk ke tanah Kanaan, nggak mau balik. Aku mau makan bawang bombay, makan apa lagi tuh? Nggak apa-apa jadi pekerja rodi, yang penting makan enak. Siapa bilang saya sekarang nggak mau makan enak? Makanya saya sehat, normal semua. Setahun sekali saya lab. Diabetes normal, kolesterol normal, semua normal. Setahun sekali saya cek. Tubuh kita ini baik Allah, makanya jangan makan ngawur. Dibawa ke padang gurun, mau masuk tanah Kanaan, nggak mau balik. Aku balik aja, balik. Enak, bawang bombay, ikan, apalagi burung dara. Mau yang enak-enak, jadi pekerja rodi nggak masalah, yang penting enak. Siapa bilang? Saya nggak mau jadi pekerja rodi kok, terus makan enak. Udah kerja keras, pekerja rodi, makan enak, penyakitan lagi. Saya sekarang nggak makan enak loh. Saya makan godok-godokan semuanya. Saya tidak mau makan gorengan. Ayo, siapa yang suka gorengan? Enak kan gorengan? Gorengan itu paling enak. Siapa yang nggak suka gorengan? Saya juga suka gorengan, tapi saya buang semuanya, ada penguasaan diri. Saya buang semuanya. Makan gak enak itu yang sehat. Makan enak-enak itu yang penyakitan. Saya lihat di sosmed itu, wow, anak-anak muda itu, remaja, SD, SMP, waduh udah cuci darah. Tubuh kita kan banyak Allah. Apa kita mau cemarkannya gitu-gitu? Banyak sekali. Dosa secara fisik, dosa secara makanan. Kan Amsal mengatakan, kalau kau makan, taruh pisau di lehermu. Benar kan? Apa? Taruh pisau di lehermu.
supaya jangan sampai muntah. Kan orang Israel makan sampai muntah, dikeluarkan. Pakai apa itu? Kekenyangan dikeluarkan lagi, muntah baru makan lagi. Siapa yang sudah muntah makan lagi? Muntah itu gak enak loh. Banyak orang Kristen gak jadi berkat. Padahal dikatakan bahwa kan Tuhan bilang di Matius 28. Coba kita baca. Jadi kan semua bangsa muridku itu loh. Baptisan mereka dari dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Matius berapa? Hah? Ya coba baca. Ya, Matius 28, siapa yang udah ketemu baca, tolong berdiri baca. Si siapa? Ya, perintah untuk memberitakan Injil. Di ayat berapa? Oh, baca dari 18 sampai 20. Oke? Sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Iya. Apa kita sebagai orang kita sudah jadi seperti ini? Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya sudahlah, kita nggak usah mau pergi sampai ke seluruh bangsa. Keluargamu, tetanggamu, yang dekat-dekat aja deh. Apakah engkau menjadi ciptaan baru sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bagi tetanggamu? Yesus mendekati mereka, karena itu pergilah. Sudah, kamu gak usah pergilah sampai ke seluruh bangsa, ke semua bangsa, menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gak usah saudara mesti pergi sampai ke seluruh bangsa. Tetangga aja. Apakah tetanggamu sudah merasakan bahwa engkau menjadi berkat bagi tetangga? Bagi keluargamu aja dulu. Ya, bagi keluarga aja. Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Di Roma 8 ya. Tentang baptisan. Kalau dibaptis maka kau menerima kuasa menjadi saksi dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ujung bumi. Gak usah ujung bumi lah. Kalau saya mungkin penginjil, saya bisa ke ujung bumi. Tapi saudara gak perlu lah, ke Yerusalem aja dulu. Dalam keluarga, kau jadi berkat bagi suamimu, bagi anakmu, bagi istrimu. Sudah itu baru Samaria, tetangga, baru kotamu, Yudea. Gak usah ujung bumi. Ujung bumi bagian saya deh. Engkau menjadi ciptaan baru. Engkau harus di dalam Kristus. Tubuhmu ini adalah bait Allah. Tubuhmu ini bukan dikotori dengan dosa. Tubuhmu ini bukan dikotori dengan makanan yang enak-enak, yang membuat kolesterol, darah tinggi, diabetes, cuci darah, ginjal.
Kristen cuci darah, selingkuh, gak jadi berkat. Dosa kan banyak, berzina, bercabul, makan yang enak-enak. Saya lihat sosmed, saya takut. Anak-anak muda, anak SD, SMP, pemuda, GoFood, Coca-Cola, apalagi Sprite, Fanta, teh botol yang di kotak-kotak itu. Saya sekarang tidak konsumsi gula. Saya minum kopi pahit. Katanya kopi pahit buat jantung kuat kan. Saya minum teh hijau, tawar. Saya nggak cari makanan enak. Saya cari makanannya. Saya masak semuanya godok-godokan. Tahu tempe juga saya nggak goreng. Kalau dulu masih muda saya goreng tahu tempe. Sambal goreng itu kan digoreng yang enak. Kacang panjang digoreng, iris-iris digoreng, tahu tempe digoreng, baru bikin sambal goreng agak banyak bumbu. Saya nggak gitu-gitu. Saya tahu tempe, kacang panjang, nggak ada gorengan, saya tumis aja, campur aja semua gitu. Saya tumis aja gitu. Dulu kan digoreng semuanya, enak memang digoreng, sambal goreng, garing. Sekarang nggak ada. Tahu tempe mentah ditumis sama kacang panjang diaduk-aduk, mau pakai bawang bombay, bawang putih atau gula, garam, kecap, itu aja. Biasa-biasa. Kalau makan, taruh pisang di leher, jangan sampai kekenyangan. Apa orang Kristen utang gak bayar? Apa orang Kristen selingkuh dengan istri orang? Apa WR ceraikan istri, nikah dengan singa? Nggak bisa jadi ciptaan baru. Apakah engkau sudah menginjil orang-orang jadi ciptaan baru ini, baru engkau bisa menginjil orang-orang. Jadi berkat bagi orang itu, kita sudah menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Makanya di dalam gereja nggak bisa menjadi ciptaan baru. Kalau di dalam Kristus, Kristus di dalam engkau di dalam Kristus, minta apa saja, maka engkau akan diberikan. Mau lihat lagi ayatnya? Yohanes 15. Kita baca. Semua di dalam Kristus, bukan di dalam gereja. Kita baca Yohanes 15. Siapa yang mau gantian? Mulai dari ayat 5 sampai ayat 8. Siapa lagi? Tukang yang pemain keyboard. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Tinggal lagi di dalam aku. Terus. Dan aku di dalam dia. Yes. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak
Amin. Terus Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. yes. Kapan? 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. 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 Di dalam bukan di dalam gereja, di dalam Kristus. Kalau engkau di dalam gereja, makanya nggak bisa berubah. Kau tidak bisa menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, apalagi yang lama sudah berlalu. Yang lama itu dosa-dosa masa lalu kamu masih nempel apa enggak? Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu dosa lama yang sebelum engkau bertobat kenal Yesus itu yang lama-lama itu harus dibuang, sudah nempel belum, baru engkau menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bukan di dalam gereja. Makanya ada banyak orang Kristen gak jadi berkat. Dia hanya di dalam gereja, ikut rutinitas gereja, tapi bukan di dalam Kristus. Kalau aku di dalam Kristus, berarti aku setiap hari ada keintiman dengan Kristus. Ada hubungan intim dengan Kristus setiap hari. Ada firman Tuhan. Dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka apa yang kau minta, maka diberikan. Amin. Amin. Kenapa kalau kamu doa-doa puluhan tahun tidak dijawab? Karena engkau hanya ada di dalam gereja, bukan di dalam Kristus. Engkau belum menjadi ciptaan baru. Yang lama, dosa lama sebelum menjadi Kristen, sebelum percaya Yesus, itu yang lama-lama nempel. Seperti bangsa Israel sudah dimasuki ke padang gurun, sebentar lagi ke Kanaan. Sebetulnya dia kan hanya berapa? Seminggu atau 2 minggu ya. Tapi karena gablek, bebal, diputar-putar 40 tahun. Padahal mungkin hanya 2 minggu. Mau dikasih enak gak mau. Maunya balik ke dunia lagi. Ya itu kan. Yang lama kasih nempel. Kau jadi Kristen-Kristenan. Makanya saya kalau khotbah di luar pulau itu saya keras sekali. Karena Kristen luar pulau itu gak bertobat. KTP Kristen tanpa pertobatan. Saya bilang, mana bisa kamu ikut mama papa Kristen goncengan? Gak bisa Kristen goncengan. Kristen itu lu harus bertemu muka ke muka dengan Tuhan. Lu harus dilahirkan dari firman dan air. Firman adalah air dan dari roh Allah adalah Roh Kudus. Kau harus dilahirkan kembali seperti saya yang waktu itu mau mati bunuh diri. Tuhan panggil nama saya 3 kali dan saya dibangkitkan dari roh yang mati, yang tidak pernah ke gereja, yang tidak pernah mengenal Yesus. Bisa tetangga, gereja di mana ya? Gereja di mana? Roh yang mati dihidupkan kembali. Yohanes 3 mengatakan, Nikodemus, kau harus dilahirkan dari air dan roh. Nikodemus bilang, mana bisa? Aku sudah tua gini. Mana bisa dilahirkan lagi? Lahirkan lagi gimana sih? Yesus bicara rohani, dia bicara fisik, dia bicara jasmani.
Kalau engkau dilahirkan dari air dan roh, maka engkau akan masuk kerajaan Allah. Engkau akan melihat kerajaan Allah masuk. Mana bisa? Aku ini sudah tua berjanggut. Nikodemus kan orang ahli Taurat, itu kan janggut-janggutnya panjang. Ahli Taurat, pokoknya, kalau firman tuh nempel di otak, nempel, tapi nggak percaya Yesus. Mana bisa? Aku sudah tua, dilahirkan kembali, masuk lagi ke rahim mama, lahirkan lagi. Yesus bicara rohani, dia bicara fisik, nggak masuk. Rohani dan fisik tidak masuk. Nikodemus bilang, aku sudah tua, mana mungkin aku dilahirkan kembali. Itu kan fisik, dia pikir fisik. Tapi Yesus bilang, Yesus bicara rohani. Gak bisa masuk. Makanya roh harus diperbarui. Kau harus di dalam Kristus, baru engkau menjadi ciptaan baru. Yang lama, dosa-dosa lama, kehidupan lamamu itu kau harus buang. Semua buang. Ada di firman Yesir mengatakan buang ke tubir laut sampai tidak bisa dipancing lagi. Dosa-dosa itu buang ke tubir laut. Saya di Ternate kan rumah di belakang laut. Belakang itu laut. Saya masih kecil-kecil, saya naik perahu sampai itu kan arus. Saya di bawah sampai di tengah laut biru. Itu sampai nggak bisa kelihatan. Tapi ya namanya tinggal dekat laut, saya gayung sampai ke darat. Dosa masa lalu buang ke tubir laut. Tubir laut kenapa dibilangin itu? Firman mengatakan buang ke tubir laut itu kenapa? Tidak bisa diambil lagi, tidak bisa dipancing. Tubir laut kan tenggelam, kedalaman biru itu nggak kelihatan. Makanya kapal kan itu jalan ke tubir laut itu. Buang ke situ, nggak bisa dipancing. Jadi kita sebagai orang Kristen, hidup kita harus menjadi berkat. Jangan orang Muslim bilang, jangan orang Konghucu bilang apa Kristen. Minggu bayar, apalagi suami istri berantem, nggak ngomong 1 tahun, surat-suratan, pakai WA, ada gitu nggak? Ya puji Tuhan katanya enggak. Ada, nggak ngomong, pakai WA aja. Dikasih enak, nggak mau balik duniawi, balik ke Mesir, makan bawang prei, bombay, semangka, enak. Mereka nggak mau diproses, masuk ke padang gurun. Kan banyak orang Kristen nggak mau diproses, mau yang enak-enak. Nanti kalau Natal datang banyak berkat di situ. Tahu ada tanggalnya, tanggal berapa, tanggal muda makan di sini datang. Dihitung sudah. Nanti Paskah makan. Natal makan datang. Terus minggu kedua, minggu keberapa nggak makan. Jadi aku nggak ada
pulang lagi dapat bingkisan. Maka saya namakan itu Kristen kapal selam. Setahun sekali datang. Wih, saya di luar pulau tuh saya khotbah tuh kencang. Tapi kalau udah nubuat keluar dari mulut saya, udah maju ke depan. Kadang-kadang urapan kuat dan perbuatan keluar. Saya bilang kamu berzina bercampur gini, wah, lebar. Ya, saya kalau ngomong gitu kadang-kadang memang saya nggak ngerti. Kan tiba-tiba keluar dari mulut saya nggak ingat. Tapi yang saya ngomong ke mereka, mereka ingat. Setelah selesai semuanya, mereka bilang, Bu, tadi ngomong gini, benar loh. Nah, saya nggak tahu saya ngomong apa ya. Pokoknya keluar itu spontan, keluar spontan. Ya, saya nggak ingat. Mereka yang ingat, karena saya ngomong ke mereka. Wow, tapi saya di luar pulau itu saya bayar harga seminggu 3 kali puasa. Saya berhadapan dengan kuasa gelap, saya berhadapan dengan dukun sudah pansui. Saya doakan dan dia jalan. Terus saya bilang di sana banyak Protestan dan Katolik. Jadi saya sudah lihat Protestan dengan Katolik sudah ngintip. Saya suruh buka jendela, buka pintu semuanya. Saya khotbah di GPDI. Dukun pansui didoakan sembuh. Langsung saya bilang, pulang, ambil jimat-jimatmu, bawa ke sini. Saya demonstrasikan kuasa Allah. Saya doakan dan buah. Protestan dan Katolik ngintip semuanya. Saya demonstrasikan setelah saya habis khotbah, saya doakan semuanya sudah. Saya ambil jimat-jimatmu, saya bakar. Didoakan dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus, bakar semua, kuduskan yang darah Yesus semuanya, saya bakar dalam nama Yesus. Bukan, ya, akhirnya bakar sungguhan. Sudah tolak semuanya kuasa gelap, bakar sungguhan.